warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Hairun Ternate, tepatnya pada Prodi Teknik Sipil. Di sini saya sudah berada di lokasi yang wilayahnya sudah tercemar, tepatnya di Kota Ternate Utara, dan lokasinya itu di Kelurahan Kampung Makassar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lili Mahmuda, Cintriani Raklino, Diki Wahyudin, Nur Maulida, Nur Dalifa Marjolo, Amalia Ramadhani Fatihah. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak kawasan pemukiman, terutama di daerah perairan. Salah satu contohnya adalah lingkungan perumahan rumah panggung yang dibangun di atas air payau, yang umumnya terdapat di wilayah pesisir atau delta sungai, yaitu di Kota Makassar, tepatnya di Ternate Utara. Limbah rumah tangga seperti sisa makanan, plastik, deterjen, minyak goreng bekas, dan limbah biologis lainnya dapat mencemari air payau secara signifikan. Pencemaran ini tidak hanya mengganggu ekosistem perairan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Bagaimana sih dampak dari air yang tidak terserap dan tidak ada jalur pembuangan? Dan apa saja sih jenis limbah rumah tangga yang paling berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan? Kondisi lingkungan yang tercemar akibat pembuangan sampah sembarangan, terutama limbah rumah tangga. Terlihat sebuah kolam atau genangan air yang permukaannya dipenuhi oleh sampah plastik, kantong kresek, dan berbagai jenis limbah lainnya. Air di kolam tersebut juga tampak berwarna hijau pekat. Pencemaran lingkungan seperti yang kita lihat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius. Salah satunya adalah munculnya bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, pencemaran ini juga menjadi media berkembangnya penyakit yang membahayakan kesehatan. Tidak kalah penting, ekosistem air yang menjadi sumber kehidupan turut mengalami kerusakan akibat pencemaran ini. Sampah plastik yang sulit terurai bahkan dapat mencemari tanah dan air dalam jangka panjang, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang berkepanjangan. Video yang saya tampilkan ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya edukasi masyarakat, pengawasan yang ketat, serta penegakan aturan dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Semua upaya ini harus dilakukan secara sinergis untuk mencegah pencemaran yang lebih luas dan menjaga kelestarian lingkungan kita. Ada beberapa penyebab utama yang memperparah kondisi ini. Yang pertama, berkurangnya lahan resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman, jalan beraspal, dan bangunan beton. Kondisi ini menutup permukaan tanah sehingga air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah secara optimal. Kedua, pemadatan tanah yang terjadi baik karena aktivitas manusia maupun curah hujan yang tinggi menyebabkan pori-pori tanah tersumbat. Hal ini menghambat proses infiltrasi air ke dalam tanah. Yang ketiga, tipisnya lapisan tanah dan struktur tanah yang kasar membuat tanah tidak mampu menyimpan air dengan baik. Akibatnya, air hujan cepat menguap dan tidak meresap ke dalam tanah. Yang keempat, kurangnya jalur pembuangan air yang memadai menyebabkan air hujan yang tidak terserap tertahan di permukaan tanah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan air bahkan banjir. Yang terakhir, kerusakan tanah seperti penggundulan hutan dan alih fungsi lahan mengganggu siklus hidrologi alami. Dampaknya, kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi sangat berkurang. Dampak dari pencemaran lingkungan diantaranya terjadinya genangan air dan banjir karena air hujan tidak terserap dan tidak ada jalur pembuangannya yang efektif, penurunan muka air tanah akibat kurangnya pengisian air ulang tanah yang berkelanjutan, kerusakan ekosistem tanah dan air termasuk potensi tanah menjadi lebih kering dan berkurangnya kualitas air tanah, peningkatan resiko erosi dan kerusakan lingkungan karena air permukaan yang mengalir deras membawa partikel tanah dan polutan. Nah, solusi dari dampak dan penyebab tersebut diantaranya yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, membangun sumur resapan, menggunakan bioseptic tank dan sistem pengolahan air limbah sederhana, memanfaatkan tanaman penyerap zat pencemar, edukasi dan penyuluhan masyarakat, pengelolaan sampah terpadu.